Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai kembali bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif nih Bun. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai peran orang tua dalam membangun ego anak. Jadi banyak masyarakat Indonesia yang salah mengartikan ego dengan egoisme. Mungkin termasuk bunda-bunda di rumah juga ya. Padahal keduanya ini amatlah berbeda. Jadi ego yang dimaksud di sini adalah kepribadian. Artinya anak yang punya ego adalah anak yang punya kepribadian. Lantas bagaimana ya caranya orang tua membangun ego anak atau membangun kepribadian anak? Langsung saja di sini kita sapa dengan narasumber kita, yaitu ada Mbak Katarina Ira Puspita atau Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Halo Mbak Zara. Iya, kayaknya senyumnya udah mulai semangat nih mau membicarakan mengenai ego anak nih Mbak. Iya, Mbak Karin, kalau dari pandangan psikolog sendiri nih Mbak, sebenarnya menurut Mbak Karin ego itu apa sih? Iya, ego gitu ya. Aduh, ini pertanyaan yang susah gampang. Kenapa susah? Karena masyarakat umum tuh sering salah mengartikan kata ego gitu. Nah, mungkin jadi belajar psikologi sedikit ya. Nih bunda-bunda di rumah sama Mbak Zahra. Jadi sebenarnya kata ego itu kan pertama kali dikemukakan oleh salah seorang ahli psikologi namanya Sigmund Freud. Jadi menurut Freud, manusia nih dalam kepribadiannya nih punya 3 aspek kepribadian. Ada id, ada ego, ada super ego. Jadi kalau id itu kaitannya sama kebutuhan dia sehari-hari. Apa hal yang membuat dia senang. Kalau ego itu kaitannya sama cara menghadapi kenyataan, jadi berhubungan dengan cara dia menghadapi kenyataan. Lalu ada super ego yang ketiga. Super ego itu adalah aspek moral yang diterima secara sosial. Nah, ego, super ego ini punya fungsinya masing-masing, dan si ego ini sebenarnya yang paling baik bisa dikatakan karena dia membantu manusia untuk menyeimbangkan antara kebutuhannya dia, si id dan si super ego. Jadi sebenarnya ego itu bukan sesuatu yang buruk. Pada perkembangannya akhirnya berkembanglah ego ini. Jadi sering orang menggunakan kata ego sebagai bagian dari kepribadian gitu. Jadi ego itu sebenarnya persepsi seseorang tentang dirinya dia gitu ya, tentang harga dirinya yang akan mempengaruhi keyakinannya keyakinan dari orang ini dalam dunianya. Jadi bagaimana dia menilai diri dia sendiri di dalam dunia yang dihadapinya. Itu Mbak Zahra. Berarti menjadi individual yang lebih berkarakteristik gitu ya Mbak Karin. Tapi mungkin bukan saya aja nih, mungkin bunda-bunda di rumah juga mengaitkan antara ego dan egoisme itu hampir sama ya. Mungkin karena singkatan kali ya, egoisme itu adalah ego, tapi ternyata itu adalah hal yang berbeda. Nah, sebenarnya ego dan egoisme itu kan sebenarnya berbeda ya Mbak ya? Betul? Iya, betul, berbeda. Jadi kalau ego itu kan tadi persepsi tentang harga diri seseorang, keyakinan dia terhadap dirinya dia seperti apa gitu. Sedangkan kalau egois itu adalah sifat ya, seseorang yang suka menonjolkan diri dia sendiri, mengutamakan dirinya sendiri, merasa kepentingan dia adalah yang paling penting gitu. Nah, ketika orang tersebut tidak bisa mengendalikan egonya, maka dalam kenyataannya dia menjadi orang yang egois. Jadi itu dua hal yang berbeda. Berarti egoisme ini adalah dampak dari ego juga. Kalau misalnya ego dia tidak baik seperti itu, dia tidak bisa mengendalikan egonya, jadi dia jadi egois. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin ego ini kan sebenarnya berarti penting sekali untuk kehidupan, apalagi tumbuh kembang anak. Nah, kapan ego mulai muncul pada anak? Kira-kira Mbak Karin selaku psikolog bisa menilai tidak sih kira-kira ego ini kapan mulai munculnya pada anak? Pada usia berapa tepatnya mungkin? Iya, ego
atau biasanya rasa keakuan gitu ya, suka sehari-harinya dibilang rasa keakuan itu munculnya dari kapan sih? Ketika anak sudah mulai berusia 2 sampai 3 tahun. Di saat anak sudah mulai bisa komunikasinya lebih lancar, secara tahap perkembangan anak sudah mulai mau melakukan segala sesuatunya sendiri, merasa dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Disinilah sebenarnya ego anak itu mulai muncul gitu. Jadi dia udah mulai berkembang dari usia yang sangat dini ya, 2 sampai 3 tahun. Berarti sebenarnya dari dini sekali ya sudah bisa dilihat oleh orang tua. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat ego tersebut muncul? Misalnya kan udah kelihatan nih si anak ini misalnya sukanya apa atau ketertarikan dia terhadap suatu barang dan lain-lain. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua saat ego tersebut muncul, Mbak? Iya, yang pasti orang tua harus mendampingi dan harus mengarahkan. Jadi ketika anak misalnya menunjukkan keinginan untuk dia melakukan segala sesuatu karena dia merasa dia yakin bisa, ya orang tua harus bantu anaknya biar berikan kesempatan supaya anaknya mau melakukan itu dan bisa melakukan itu. Jangan malah orang tuanya terlalu melindungi. Seringkali orang tuanya malah melarang, aduh jangan nanti jatuh, aduh jangan nanti berantakan gitu. Akhirnya sense of egonya anak ini tidak berkembang. Anak ini jadi tidak mau lagi mencoba melakukan sesuatu. Jadi ketika anak menunjukkan ingin melakukan sesuatu, ya orang tua harus memberikan kesempatan itu kepada anaknya. Biarkan ia melakukannya, tapi didampingi. Ketika dia ada kesalahan, diarahkan. Jadi jangan langsung menutup aksesnya ke anak sehingga anak tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dan malah menutup diri, jadi sehingga anak jadi tidak bisa lebih berkembang lagi ya bunda-bunda di rumah. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin ego pada anak, kenapa sih ego ini berperan penting sekali untuk anak? Tadi, karena sebenarnya kan ego itu adalah bagaimana dia menilai keyakinan dirinya. Bayangkan anak yang tidak memiliki ego, artinya dia merasa dia tidak yakin dengan dirinya sendiri, bahwa dia tidak mampu. Ya anak itu pasti tidak akan mau mencoba melakukan apapun karena merasa ya aku nggak bisa, buat apa aku coba gitu ya. Akhirnya dia akan selalu menunggu dibantu gitu. Harus orang lain yang terus-terusan mengarahkan karena tidak ada inisiatif dari anaknya. Nah itu kan juga tidak baik untuk perkembangan anak karena dia jadi sangat bergantung sama orang lain karena dia tidak merasa yakin dengan dirinya sendiri. Nah, kalau anak yang tadi sudah terlanjur tidak memiliki ego sama sekali, mungkin tidak mau mencoba sama sekali atau tidak ada ketertarikan terhadap sesuatu, kira-kira untuk menumbuhkan sifat ego atau karakteristik dari ego ini dari orang tua apa sih yang harus dibangun kembali atau yang harus dilatih? Orang tua ini harus seperti apa? Yang pertama ya bunda harus mengapresiasi apapun usaha anak. Sebesar apapun usaha anak, baik itu katakanlah akhirnya dia tidak berhasil gitu ya, tetap diapresiasi karena dia sudah mau mencoba gitu. Jadi adek pinter sekali udah mau coba makan sendiri walaupun makannya masih berantakan, katakanlah seperti itu. Jadi apresiasi setiap usahanya anak. Lalu di-encourage, didorong buat latihan lagi. Oke, nanti besok coba makan lagi sendiri ya. Nanti kalau makan sendiri pasti lama-lama jadi makanannya jadi lebih rapi, nggak berantakan. Tapi sekarang udah pinter banget nih, mama bangga banget. Jadi di situ orang tua menunjukkan bahwa orang tua mendukung usaha yang dilakukan anaknya gitu, dan biarkan juga anak cari solusi masalahnya sendiri ketika dia dapat kesulitan gitu. Kadang sesimpel misalnya anaknya pengen buka sesuatu, orang tuanya langsung ambil alih gitu, udah dibukain gitu, biarin aja anaknya coba dulu. Kalau anaknya nggak bisa, coba dikasih solusi, coba deh pakai gunting, atau kalau misalnya mau bantu disobekin sedikit dulu terus dia disuruh coba. Jadi anaknya merasa orang tuanya percaya anaknya bisa melakukan itu sendiri gitu. Dan ketika anaknya banyak bertanya, orang tuanya jangan yang masih kecil kamu apa ya, kadang orang tua tuh nggak sabar ngadepin anak nanya-nanya terus gitu. Betul. Ya langsung gak usah langsung diputus gitu. Aduh ini, atau jawabnya asal-asalan, atau malah aduh berisik banget sih deh gitu, atau apa gitu, sehingga anaknya jadi tidak punya rasa ingin tahu. Nah anaknya, kalau anaknya senang bertanya, orang tua harus bangga, harus senang karena menunjukkan anaknya ini
sedang mengembangkan sense of identity-nya gitu dan mengembangkan kecerdasannya juga gitu. Nah, orang tua juga perlu kasih challenge-challenge buat anaknya gitu ya. Dan juga menghindari mengkritik anak terlalu berlebihan. Kesannya apapun yang anak lakukan salah. Nah, itu beberapa cara sebenarnya yang bisa orang tua lakukan untuk membantu anak supaya bisa membangun egonya. Duh, ini penting sekali nih bunda-bunda buat ngajarin pola asuh anak ya. Tapi Mbak Karin, kita mau break sebentar karena masih banyak nih pertanyaan yang lebih informatif lagi di segmen selanjutnya. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Masih setia di program kesayangan kita, yakni Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga dengan saya Karin, Bunda. Iya, nah Mbak Karin kan tadi kita sempat ngomongin orang tua nih harus memberikan challenge-challenge terhadap anak. Berarti kan orang tua juga tidak boleh mempunyai rasa insecure atau bahkan underestimate gitu bahwa anak ini tidak bisa. Justru harus terlebih dulu dicoba, nih anaknya kira-kira saya kasih challenge ini, saya kasih challenge itu. Nah, kira-kira mungkin Mbak Karin bisa kasih contoh nggak sih kepada orang tua di rumah, khususnya bunda-bunda, kira-kira challenge-challenge seperti apa sih yang bagus gitu untuk menerapkan karakteristik dari ego tersebut kepada anak. Nah, sebenarnya gitu ya, gak usah susah kok challenge-nya yang kehidupan sehari-hari aja gitu. Bahwa setiap anak itu kan punya developmental milestone, punya tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilalui. Nah, disesuaikan dengan developmental milestone-nya itu. Kalau misalnya anaknya 3 tahun gitu, apa yang bisa dilakukan misalnya ketika dia berpakaian sendiri gitu ya, nggak usah dibantuin lagi, pakai sepatu sendiri gitu, makan sendiri gitu. Itu kan sebenarnya bentuk orang tua men-challenge anaknya gitu ya. Jadi nggak harus challenge itu sesuatu yang besar, tapi dari aktivitas sehari-hari. Misalnya kalau pakai baju berarti dia suruh pakai bajunya sendiri. Kalau kesulitan baru dibantuin gitu. Atau misalnya dikasih tugas atau tanggung jawab sederhana. Kalau papanya pulang kerja gitu ya, coba dong kakak ambilin papa minum gitu. Nah, anak itu kan jadi senang tuh dapat tanggung jawab. Oh, pokoknya aku dapat tugas nih, berarti kan artinya orang tuanya percaya. Jadi tugas sederhana sehari-hari aja itu udah buat anak sangat senang pastinya, karena menunjukkan bahwa orang tuanya percaya, artinya dia mampu. Nah, itu jadi dia merasa, oh aku bisa ya. Berarti sebenarnya tugasnya simpel sekali ya untuk orang tua dalam mendidik anaknya nih, dalam menerapkan ego tersebut. Nah, kira-kira apakah ada perbedaan nih melatih ego anak usia dini dengan yang remaja, bahkan misalnya menjelang dewasa? Apakah challenge-nya juga berbeda-beda? Ataukah mungkin semakin besar dikasih challenge-nya yang lebih sulit lagi kah? Seperti apa, Mbak? Pastinya kalau kita mau membentuk karakteristik anak itu harus dimulai dari kecil, karena ketika misalnya udah besar gitu, udah remaja, itu kan perilakunya sudah terbentuk, karakternya sudah terbentuk, kebiasaannya sudah terbentuk, otomatis akan semakin sulit gitu ya. Jadi memang sebaiknya kalau dari kecil, karena ketika dari kecil itu akan jadi habit atau kebiasaan, sehingga orang tua akan lebih mudah ke depannya untuk membimbing dan mengarahkan anak. Nah, kalau misalnya kadang orang tua suka berpikir bahwa oke, nanti aja lah, sekarang masih kecil, ntar gede juga bisa sendiri gitu. Ya, bagaimanapun anak butuh dilatih, butuh diarahkan gitu. Jadi ya tetap harus dimulai dari sejak dini. Dan apakah challenge-nya kalau sudah besar harus berbeda? Ya pastinya, karena tugas perkembangannya berbeda. Kita nggak bisa berharap anak SMP gitu yang udah remaja pakai baju sendiri. Ya pasti dia udah bisa kan. Jadi challenge-nya yang lebih besar lagi, misalnya disuruh belanja sendiri gitu, atau bepergian naik transportasi umum sendiri gitu. Itu sebenarnya challenge-nya memang harus disesuaikan
dengan usia dari anaknya nih. Kalau anaknya udah besar ya berarti tugas perkembangannya apa ya itu yang harus dijadikan challenge dari orang tua. Nah, ini penting juga ya Mbak Karin terkait dengan challenge juga ternyata berbeda-beda antara usia dini, remaja, bahkan hingga dewasa. Jadi sepinter-pinternya orang tua aja atau bunda-bunda di rumah dalam menerapkan pola asuhnya. Tapi Mbak Karin, kalau kita ngomongin karakteristik anak ini kan semuanya beda-beda. Mungkin bunda-bunda juga di rumah anak beda, ada yang penurut, ada yang bahkan nggak penurut. Nah, kalau misalnya sekalinya kita suruh tapi anak ini nggak mau, bahkan sampai nangis, aku pokoknya nggak mau gitu. Gimana nih untuk menerapkan atau pembelajaran agar dia bisa mau atau mengikuti bukan suruhan orang tua juga, tapi karena kan orang tua memang berperan untuk mendidik anak dalam pola asuh tadi menerapkan ego. Nah, ini gimana supaya anak tersebut mau dan bahkan dia jadi bisa lebih inisiatif lagi misalnya untuk membantu orang tuanya di rumah. Nah, itu ada cara atau triki khusus nggak sih? Saya perilaku yang ditampilkan anak itu adalah bentuk dari komunikasi anak. Jadi komunikasi itu bukan hanya selalu melalui kata-kata. Jadi ketika dia misalnya menolak melakukan sesuatu, itu adalah cara dia mengungkapkan apa yang dia rasa, tidak melalui kata-kata. Berarti orang tua harus cari tahu kenapa anaknya nggak mau gitu. Jadi jangan cuma langsung nyalain anaknya, melabel anaknya, misalnya anak yang ini susah diatur lah, akal lah gitu ya. Tapi coba cari tahu kenapa anaknya seperti itu. Karena kalau orang tua dan anak punya koneksi yang baik, punya hubungan yang baik, pasti anaknya itu akan selalu mau mengikuti arahan orang tua. Bahkan tanpa disuruh pun dia tidak mau menyakiti perasaan orang tuanya. Jadi kalau anaknya sampai pada di fase suka menolak orang tua melakukan sesuatu, nah coba dilihat lagi nih koneksi sama anaknya seperti apa. Apakah saya memang terlalu sibuk sendiri? Apakah saya sebagai orang tua terlalu sering mengkritik anak tapi sampai lupa memuji gitu? Ketika anak cerita, saya tidak memberikan respon yang anak harapkan gitu, sehingga akhirnya anaknya ada di level atau di kondisi di mana dia tidak mau mengikuti arahan dari orang tuanya. Jadi sebagai orang tua yang harus pertama dilakukan adalah mengecek ke diri sendiri dulu sih sebenarnya apa yang sudah saya lakukan gitu ya, kira-kira sampai anaknya kok meresponnya seperti itu. Mungkin cara bicara saya terlalu demanding gitu ya, atau keras gitu ya, sehingga anaknya kok merasanya orang tuanya perintah-perintah terus pas sudah dikerjain orang tuanya nggak pernah mengapresiasi karena menganggap itu udah jadi tanggung jawabnya gitu. Jadi ya kadang orang tua harus berefleksi terhadap dirinya sendiri sebelum mengomentari atau menyalahkan anak. Nah, terkait dengan penerapan atau pelatihan dari ego tersebut itu apakah harus dilakukan terus-menerus ataukah memang mungkin sesekali aja anak juga nantinya bakalan mengerti? Pastinya harus terus-menerus karena tidak ada sesuatu yang instan dalam membentuk karakteristik ataupun kepribadian anak. Jadi perlu dilakukan terus-menerus dan pastinya secara konsisten sehingga anaknya memang pada akhirnya bisa menyadari itu dan itu udah terbangun dari bagian dari kepribadiannya dia gitu. Bayangkan misalnya nih sederhana aja anaknya makan harus sendiri gitu, tapi kadang disuapin, kadang disuruh sendiri, kadang disuapin. Anaknya pun akan bingung gitu ya. Kadang dia berpikir bahwa tapi kalau nanti aku nggak makan juga pasti ntar ada yang nyuapin gitu ya. Udah anaknya akan melakukan coba-coba terus dan akhirnya ya itu jadi nggak konsisten juga kepribadian anaknya, perilaku anaknya tidak konsisten. Tapi kalau orang tuanya selalu menerapkan hal yang sama secara terus-menerus, anak akan menyadari bahwa aku harus makan sendiri. Ya udah dia akan makan terus-terusan sendiri gitu. Jadi memang sangat perlu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Dan berarti sebenarnya para bunda-bunda di rumah maupun orang tua, ayah ataupun bunda juga harus bonding banget dong ya sama anak, tuh harus konektivitasnya bahkan kedekatannya juga harus terjalin ya Mbak Karin ya. Iya, sangat-sangat penting itu. Kalau nggak ada koneksinya, dijamin anaknya sih akan cenderung lebih banyak membantah daripada menuruti apa kata orang tuanya. Nah, jadi ingat tuh, dilihat dulu nih dari orang tuanya. Jadi bunda-bunda di rumah kira-kira egonya udah baik belum nih ya?
Ketika bunda-bunda di rumah kalau egonya udah baik ya mungkin saja itu menjadi role model juga bagi anak agar anak bisa bertumbuh dengan ego yang baik juga. Nah Mbak Karin, kalau kita ngomongin ego yang sedari dini sudah dilatih penerapannya, kira-kira apa sih manfaatnya yang akan didapatkan oleh anak ketika besarnya nanti? Ada tidak sih Mbak Karin? Pastinya ada. Satu, anak ketika dia menyadari egonya, mengadari tentang keberadaan dirinya, dia akan jadi anak yang percaya diri. Nah, percaya diri ini akan membantu dia dalam interaksi dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Dan dia juga akan lebih bisa berelasi sama orang lain, pastinya bisa berkomunikasi dan kerjasama sama orang lain gitu. Di sisi lain dengan punya sense of ego, anak juga bisa membedakan antara mana yang benar-benar dia butuhkan gitu ya dengan keinginannya. Tadi kan di awal saya bilang ego itu adalah realita gitu. Dia ngelihat antara misalnya aku punya keinginan, tapi kenyataannya seperti apa nih? Oh, aku nggak bisa maksain keinginan aku. Nah, dia kalau punya egonya berkembang, dia bisa melakukan itu. Aku pengen mainan, tapi kemarin baru beli mainan. Kenyataannya aku baru beli mainan. Berarti aku harus menunda dulu. Nah, itu juga jadi salah satu dampak kalau anak punya sense of ego itu sendiri gitu. Jadi dia lebih bisa mengetahui mana yang benar-benar dia butuhkan, mana yang itu sebenarnya bukan sesuatu yang dia butuhkan. Berarti pengambil keputusan yang baik ya untuk anak. Berarti otomatis si anak ini dapat bisa mengontrol emosinya lebih dalam lagi dan bisa mengontrol misalnya di lingkungan sosialnya juga seperti apa. Jadi anak yang benar-benar berkarakteristik ya Mbak Karin ya. Tapi masih ada pertanyaan lagi nih dari saya di segmen selanjutnya. Kita sekarang mau break sebentar ya Mbak Karin. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azara Masid dan juga Karin. Iya Mbak Karin, tadi kan kita ngomongin soal manfaat ketika anak ini memiliki ego. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak memiliki ego, apakah akan menjadikan anak tersebut itu menjadi antisosial, bahkan tidak bisa mengambil keputusan? Dan kira-kira ada apa aja sih, ada berapa banyak gitu efeknya kalau anak ini tidak memiliki ego? Mungkin bunda-bunda di rumah juga perlu tahu nih Mbak Karin, supaya bisa lebih menerapkan pola asuh ego yang bermanfaat dan yang lebih baik juga memberikan challenge-challenge kepada anaknya. Bayangkan seorang anak yang tidak merasa tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya, karena tadi sense of ego-nya nggak terbentuk gitu. Jadi pasti dia sangat bergantung sama orang lain. Dia tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mengambil keputusan sendiri gitu ya. Dalam relasi sosial, karena dia merasa tidak yakin sama dirinya sendiri, dia jadi menarik diri dari lingkungan gitu, karena merasa memang tidak bisa berelasi sama orang lain gitu. Merasa kesepian, merasa sedih terus-menerus karena tidak bisa mengelola emosinya dengan baik gitu. Jadi ya banyak sekali ya dampaknya kalau disebutkan gitu ya, benar-benar banyak, karena pada dasarnya anak itu butuh merasa bahwa dia itu bisa atau mampu melakukan sesuatu. Kalau dia tidak terbangun egonya, ya berarti ya dia tidak bisa melakukan itu gitu ya, yang pastinya akan mempengaruhi kehidupannya in general. Nah Mbak Karin, ini menurut yang saya baca, tepatnya bunda-bunda di beberapa situs website dan juga artikel ini, manusia ini kan memiliki 3 status ego. Di dalamnya yaitu ada ego dewasa, ada ego orang tua, dan juga ego anak. Mungkin Mbak Karin bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda, apa sih perbedaan di antara ketiganya? Oke, jadi tadi kita ngebahasnya ego, sekarang kita ngebahasnya tentang status ego. Betul. Jadi status ego itu adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu sistem perasaan
dan kondisi pikiran yang berkaitan dengan pola-pola tingkah lakunya. Jadi lebih ke kondisi statusnya seperti apa. Nah, status ego ini sebenarnya terbentuk berdasarkan pengalaman yang diperoleh seseorang dari hidupnya dari kecil. Nah, memang betul ada tiga. Ada status ego anak, status ego dewasa, dan status ego orang tua. Jadi kalau status ego anak ini berisi perasaan atau tingkah laku dan bagaimana anak itu berpikir ketika dia masih kanak-kanak. Jadi bisa dilihat dari tingkah laku manja misalnya, pengen menang sendiri, pengennya diperhatiin gitu ya. Takut gitu. Pokoknya perilaku seperti kondisi seperti anak-anak. Kalau status ego orang dewasa ini dilihat dari tingkah laku yang bertanggung jawab. Jadi kalau dewasa kan memang berarti bertanggung jawab, tindakannya harus rasional, lalu dia juga mandiri gitu. Dan biasanya kalau status ego dewasa ini dilakukan dengan penuh perhitungan dan menggunakan akal. Karena kalau orang dewasa berbeda. Kalau anak-anak kan apa yang dia lakukan ya dia ingin lakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Kalau dalam status ego orang tua, ini berarti si individu tersebut mengalami ulang apa yang dia bayangkan sebagai perasaan orang tua dia sendiri gitu. Jadi orang tuanya kira-kira akan berespon seperti apa dalam situasi yang dihadapi gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi ini kira-kira orang tua saya akan melakukan apa? Nah itu status ego orang tua. Ini kan kita ngomongin status ego ya, dan apakah kalau kita ngomongin karakteristik anak juga kan beda-beda ya. Ada yang mungkin sifatnya lebih dewasa, ada yang memang kekanak-kanakan banget juga ada, manja banget juga ada. Tapi ada juga anak bahkan yang sekarang bisa memiliki sifat yang bijak gitu. Nah itu juga bisa masuk ke kategori ego orang tua kah? Atau memang ada tahap-tahap jenjang umurnya gitu, misalnya yang dikategorikan sebagai ego orang tua tuh pasti yang usianya sekian sampai sekian. Enggak sih, ini sebenarnya bukan stage atau bukan tahapan di mana akan dilalui satu tahap gitu ya, dari ego anak lalu ke dewasa ke orang tua, enggak seperti itu. Jadi sangat mungkin kondisi dari anak tersebut tidak bergantung pada usianya gitu ya, tapi bagaimana lingkungannya membentuknya sehingga itu mempengaruhi status egonya dia gitu. Jadi mungkin sekali tadi yang seperti Mbak Zahra bilang, masih anak-anak tapi dia bisa memiliki status egonya itu yang lebih seperti orang tua, karena apalagi kalau anak-anak itu kan belajar melihat respon orang tuanya seperti apa. Jadi sangat umum gitu, ketika melakukan sesuatu anak itu akan memperkirakan kira-kira kalau saya melakukan ini orang tua saya mikirnya gimana ya gitu. Kalau saya pengen ini main tapi sama orang tua saya nggak boleh gitu. Kalau status ego anak-anak, oh ya udahlah aku main aja. Tapi kalau sebagai status ego orang tua, tapi pasti kan kata mama aku harus belajar dulu dan ini, oh jadi aku nggak main gitu. Nah itu kan berarti walaupun usianya anak-anak dia sudah bisa memiliki kondisi dalam status egonya seperti status ego orang tuanya gitu. Tapi kalau kita ngomongin pola asuh ya, kira-kira apa kesalahan yang sering dilakukan orang tua dalam membangun ego sang anak? Kira-kira apa nih Mbak Karin? Oke, yang pertama kalau menurut saya itu suka buru-buru melabel anak gitu. Anaknya nakal, anaknya pemalas dan sebagainya gitu, sehingga itu label itu pasti akan mempengaruhi bagaimana orang tua berespon dan bereaksi terhadap anak. Terus yang kedua, biasanya orang tua kadang suka terlalu protektif sehingga melarang anaknya mencoba sesuatu sendiri. Karena mungkin orang tuanya sebenarnya sayang dan takut anaknya gagal gitu ya, sehingga akhirnya orang tuanya terbiasa untuk take over semuanya sehingga anaknya tidak punya kesempatan untuk melakukan itu gitu. Terus juga seringkali orang tua itu lupa untuk mengapresiasi apa yang anaknya lakukan karena berpikir ya itu udah tanggung jawab anak, dia seharusnya sudah seperti itu gitu, sehingga lupa ketika anaknya melakukan sesuatu tuh nggak dipuji. Dari sisi anak merasa kok yang aku lakukan nggak pernah cukup gitu ya. Kayaknya salah atau bener sama aja gitu respon dari orang tua gitu ya. Jadi anaknya kan juga bingung gitu ya. Jadi sangat penting untuk memuji anak
Dan di sisi lain memberikan kesempatan juga buat anak untuk mencoba challenge-challenge tadi gitu. Orang tua seringkali lupa gitu untuk kasih challenge karena tadi terlalu overprotective, ya udah semuanya di take over sama orang tuanya. Tapi kan kadang banyak juga orang tua yang udah kewalahan dengan segudang aktivitas ya, jadi mungkin terbawa moodnya jadi mood swing gitu. Nah ini paling diingat juga buat orang tua untuk tetap sabar, melakukan komunikasi yang baik dan jangan langsung menjudge anak karena itu akan lama-lama bisa tersugesti, malah yang jadinya tidak pemalas mungkin jadi bisa pemalas juga ya Mbak ya kalau dari secara psikolog. Iya, betul. Jadi sebenarnya orang tua sebagai orang yang lebih dewasa dari anak harus bisa sebelum ngajarin anak harus bisa mengenali dirinya sendiri dulu gitu. Apakah kondisi emosinya sedang baik saat itu untuk berinteraksi dengan anak? Kalau tidak baik, bagaimana cara mengatasinya gitu. Sehingga ketika memang hadir ketemu anak itu memang sepenuhnya hadir buat anak dan itu jadi bisa meminimalisir hal-hal tadi Mbak Zahra. Jadi nggak melabel anak, betul sekali. Label yang diberikan akan mempengaruhi anak menilai dirinya sama seperti yang diberikan tersebut, label yang diberikan tersebut. Tuh ya Bun ya, harus hati-hati nih, jangan pernah melabeli anak. Jadi harus tetap dekat, harus melakukan komunikasi yang baik dan juga jangan lupa untuk anak diberikan apresiasi. Nah Mbak Karin, kalau kita ngomongin pendidikan ya, ini kan sebenarnya anak-anak kecil juga udah banyak yang sama orang tuanya itu dimasukkan ke sekolah, misalnya kayak playgroup atau playground dan segala macam. Nah apakah pendidikan-pendidikan tersebut juga salah satunya juga bisa meningkatkan atau menerapkan pola asuh untuk bagian egonya kepada anak, ataukah memang itu hanya di pihak keluarga saja? Sebenarnya bagaimanapun ego itu ya perlu adanya kesempatan berinteraksi sama lingkungan gitu. Tapi tetap harus didampingi oleh keluarga gitu. Bagaimanapun kan pada akhirnya individu ini akan bertumbuh dan dia akan masuk ke lingkungan yang lebih besar dan keluar dari keluarganya gitu. Jadi memang sangat penting juga memberikan kesempatan pada anak untuk berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga. Apakah itu caranya dengan datang ke playground, apakah ikut sekolah sejak dini gitu. Itu adalah salah satu dari beberapa cara yang bisa dilakukan supaya anak mendapatkan kesempatan berinteraksi sehingga itu bisa membantu dia membangun egonya. Tapi tetap peran orang tua nggak boleh lepas ya Bunda gitu. Jadi orang tua, bunda-bunda di rumah harus mengenal diri sendiri juga, harus menilai dirinya seperti apa. Karena memang salah satu peran orang tua itu sangat besar sekali, yaitu adalah role model bagi anak. Tapi nggak berasa nih Mbak Karin, ternyata kita sudah 30 menit, artinya sudah selesai di perbincangan kita. Terima kasih banyak ya Mbak Karin ya. Iya, sama-sama Mbak Zahra. Nah, buat bunda-bunda di rumah jangan lupa saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode lainnya karena pastinya banyak banget tema-tema yang seru yang akan dibahas. Dan saya Azahra Masid bersama dengan saya Karin. Kami pamit undur diri. Bye-bye.